Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya bertama Jan Patua. Saya dari kelas CS1B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang arsitektur komputer. Pada presentasi kali ini, saya ingin membahas apa sih sebenarnya arsitektur komputer dan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam komputer. Selamat menyaksikan. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perancangan, struktur, dan operasi dasar dari sebuah sistem komputer yang mencakup desain, set instruksi, mikroarsitektur, dan desain logika untuk mencapai fungsi dan kinerja yang diinginkan. Komponen komputer adalah salah satu kumpulan dari berbagai komponen-komponen yang memiliki fungsi saling berhubungan untuk menjalankan sebuah komputer. Jika salah satu saja dari komponen tersebut tidak ada, maka suatu komputer tidak bisa bekerja dengan baik. Berikut adalah komponen-komponen komputer beserta fungsi utamanya. Yang pertama itu adalah casing. Casing adalah wadah atau rumah untuk menampung dan melindungi komponen perangkat keras komputer, seperti motherboard, prosesor, RAM, dan hard disk, dari kerusakan fisik, debu, dan gangguan eksternal lainnya. Fungsi utamanya adalah memberikan perlindungan fisik, mengatur aliran udara untuk pendinginan yang optimal, menyajikan estetika desain, mempermudah manajemen kabel, dan menyediakan ruang untuk pemasangan atau peningkatan komponen. Yang kedua adalah motherboard. Pada motherboard terdapat berbagai slot dan konektor, seperti soket prosesor, slot RAM, slot kartu grafis atau VCA, serta port untuk hard disk atau SSD. Fungsi utamanya adalah menghubungkan dan mengatur komunikasi antar komponen agar bisa bekerja secara sinkron. Yang ketiga adalah prosesor atau CPU. Central Processing Unit atau CPU sering disebut sebagai otak dari komputer. Prosesor bertugas mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak, mulai dari menjalankan aplikasi sederhana hingga proses perhitungan yang kompleks. Keempat adalah RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan memori sementara yang menyimpan data aktif ketika komputer digunakan. Fungsinya sangat penting karena memengaruhi seberapa cepat komputer dapat menjalankan program secara bersamaan atau multitasking. Yang kelima ada Hard Disk Drive atau HDD dan Solid State Drive atau SSD. HDD dan SSD adalah media penyimpanan data utama komputer. HDD menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan data dengan kapasitas besar, namun kecepatannya relatif lambat. Sedangkan SSD menggunakan chip flash memory sehingga lebih cepat dalam membaca dan menulis data dibandingkan dengan HDD. Yang keenam, kartu grafis atau VGA card. Kartu grafis atau GPU, Graphics Processing Unit, bertugas mengolah data visual agar bisa ditampilkan di layar monitor. Komponen ini sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan performa grafis tinggi seperti desain grafis, video editing, animasi 3D, dan untuk gaming. Yang ketujuh ada Power Supply Unit atau PSU. PSU adalah komponen yang mengubah arus listrik dari sumber listrik rumah tangga atau AC menjadi arus searah atau DC yang dibutuhkan oleh komponen-komponen komputer. Setiap komponen membutuhkan daya dengan tegangan tertentu, dan PSU memastikan distribusi daya tersebut berjalan dengan stabil. Yang kedelapan adalah monitor. Monitor adalah perangkat output utama yang menampilkan informasi dalam bentuk visual, baik teks, gambar, maupun video. Monitor memiliki berbagai jenis, seperti LCD, LED, dan LPS, dengan resolusi yang berbeda-beda. Yang kesembilan ada keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse termasuk komponen input utama komputer. Keyboard digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan berbagai perintah melalui tombol. Sedangkan mouse digunakan untuk navigasi, menggerakkan pointer, memilih menu, dan melakukan klik pada sebuah aplikasi. Yang ke-10 ada optical drive. Komponen-komponen komputer lainnya adalah optical drive. Alat ini digunakan untuk membaca dan menulis data pada media optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray.
Meskipun sekarang sudah jarang digunakan karena keberadaan flash disk dan cloud storage, beberapa komputer atau laptop masih menyertakan optical drive untuk keperluan tertentu, seperti menginstal software lama atau menonton film dari DVD. Yang ke-11 ada sistem pendingin atau cooling system. Sistem pendingin berfungsi menjaga suhu komponen agar tetap stabil saat komputer digunakan. Pendingin dapat berupa kipas atau air cooling atau cairan khusus liquid cooling. Komponen seperti prosesor dan kartu grafis dapat menghasilkan panas yang cukup tinggi saat bekerja keras. Jika suhu terlalu tinggi, maka akan terjadi overheating. Yang ke-12 adalah speaker. Speaker komputer adalah perangkat keras keluaran yang mengubah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar manusia dan terhubung ke komputer untuk menghasilkan keluaran audio. Perangkat ini berfungsi untuk berbagai aktivitas, seperti mendengarkan musik, menonton film, atau bermain game, dengan kualitas suara yang bervariasi tergantung jenis dan fiturnya. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.